Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ajaran Islam menetapkan batasan aurat bagi sesama manusia untuk menjaga pandangan masing-masing. Karena pandangan mata merupakan tahap awal dari terjadinya dosa dan kerusakan yang lebih besar lagi. Tanggung jawab ini mulai berlaku semenjak seseorang berstatus mukallaf atau balik berakal. Lalu bagaimana jika mereka masih anak-anak? Adakah batasan aurat bagi mereka? Apakah juga berbeda bagi mereka batasan aurat di hadapan mahram dan selain mahram? Tidak ditemukan dalil khusus yang membahas tentang aurat anak-anak. Oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat tentang aurat anak. Dalam mazhab Hambali dikatakan untuk anak-anak yang usianya di bawah 7 tahun tidak ada aurat. Artinya orang tuanya ataupun orang lain boleh melihat auratnya termasuk alat vitalnya. Kemudian untuk usia 7 hingga 10 tahun untuk pria batas auratnya adalah aurat besar yaitu alat vitalnya baik bagian depan maupun belakang. Sedangkan untuk anak perempuan auratnya adalah antara pusar hingga lutut. Sedangkan untuk anak-anak yang usianya 10 tahun ke atas, maka auratnya sama seperti orang dewasa. Sekali lagi memang tidak ada dalil yang tegas untuk batasan umur dan aurat tersebut. Akan tetapi para ulama Hambali memaknainya dari hadis lain, yaitu hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW bersabda, "Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Dan pukul mereka, paksa untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Serta pisahkan mereka antara anak laki dan perempuan ketika tidur." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menyebutkan 2 batas usia dalam pendidikan sholat. Sehingga para ulama dari mazhab Hambali menggunakannya sebagai petunjuk untuk memberi batasan aurat pada usia anak-anak. Sedangkan para ulama Syafi'i, aurat anak kecil terutama mereka yang sudah mulai memasuki usia remaja dan sudah mengerti tentang aurat disamakan dengan aurat orang dewasa. Untuk laki-laki mulai dari lutut hingga pusar dan wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun jika usianya masih di bawah itu dan masih belum mengerti tentang aurat, maka pada hakikatnya ia dianggap belum memiliki aurat. Akan tetapi, tetap tidak boleh melihat ke area vitalnya, kecuali memang ada keadaan yang mendesak. Adapun mazhab Maliki membuat batasan berdasarkan beberapa kriteria umur. Untuk anak laki-laki yang umurnya di bawah 8 tahun, maka tidak ada aurat baginya. Sedangkan yang berumur lebih dari 8 hingga 12 tahun juga tidak ada batasan aurat. Hanya saja lawan jenisnya tidak boleh memandikannya. Sedangkan jika usianya sudah lebih dari 12 tahun, maka auratnya tak ubahnya seperti aurat orang dewasa. Adapun bagi anak kecil perempuan, mulai dari bayi hingga umur 2 tahun, tidak ada aurat bagi mereka. Begitu juga hingga umur 4 tahun. Hanya saja orang laki-laki sudah tidak boleh lagi menyentuhnya. Sedangkan anak perempuan yang sudah bisa mengundang syahwat seperti anak 6 atau 7 tahun, maka auratnya sama seperti orang dewasa. Para ulama dalam mazhab Hanafi menyatakan, anak kecil baik itu laki-laki atau perempuan yang masih di bawah usia 4 tahun, belum mempunyai aurat sama sekali. Akan tetapi, tetap saja tidak boleh menyentuh area vitalnya. Kemudian antara umur 4 hingga 10 tahun, auratnya pada area vital depan dan belakang. Dan jika sudah lebih dari 10 tahun, maka auratnya sudah seperti orang dewasa. Lalu bagaimana dengan fenomena di masyarakat? Anak-anak yang belum balik atau bahkan masih balita sudah dipakaikan jilbab? Apakah ini tuntunan dalam agama atau hanya sekedar pembelajaran? Apakah pembelajaran berpakaian menutup aurat sejak anak-anak sebelum balik sudah menjadi tren di zaman Nabi atau tidak? Meski kewajiban menutup aurat baru berlaku bagi mukallaf atau dewasa, namun bukan berarti membiarkan anak kecil auratnya terbuka adalah tindakan yang baik. Sudah menjadi tugas orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya menghadapi masa akil balik mereka.
termasuk urusan menutup aurat. Meskipun tidak ada dalil tegas tentang batasan aurat anak kecil, dari pendapat ulama mazhab yang empat tersebut bisa disimpulkan bahwa aurat anak-anak yang sudah mendekati masa remaja seperti usia 10 tahun hingga 12 tahun ke atas, maka dipersamakan seperti auratnya orang dewasa. Artinya, sangat disarankan jika di usia tersebut anak-anak sudah mengerti auratnya dan terbiasa menutupinya di hadapan yang bukan mahram. Kewajiban-kewajiban dalam agama memang butuh pembelajaran dan pemahaman, agar ketika anak sampai usia baligh, mereka dapat menjalaninya dengan penuh kesadaran dan pemahaman, bukan lagi dengan ancaman dan paksaan. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengajarkan anak-anak mereka sholat sejak umur 7 tahun. Bahkan diizinkan memukul jika mereka sudah berumur 7 tahun. Dalam riwayat lain juga disebutkan para sahabat Nabi terbiasa mengajak anak mereka berpuasa sejak kecil. Dari Ar-Rubayyi binti Muawiz, ia berkata, Nabi SAW pernah mengutus seorang ke salah satu suku Ansor di pagi hari Asyura. Beliau bersabda, siapa yang di pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa, hendaklah ia berpuasa. Siapa yang di pagi harinya berpuasa, hendaklah berpuasa. Ar-Rubayyi mengatakan, kami berpuasa setelah itu, lalu anak-anak kami pun turut berpuasa. Kami sengaja membuatkan mereka mainan dari bulu. Jika salah seorang dari mereka menangis, merengek-rengek minta makan, kami memberi mainan padanya. Akhirnya pun mereka bisa turut berpuasa hingga waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Khazanah, lalu bagaimana dengan aurat orang dewasa di hadapan anak kecil? Apakah orang tua bisa bebas saja memperlihatkan bagian aurat tubuhnya terhadap anak-anak mereka yang masih kecil? Meskipun anak kecil yang belum balik belum dilakukan perhitungan terhadap pahala dan dosanya, tapi orang tua tidak bisa bebas begitu saja membuka auratnya di hadapan anak-anak kecil. Allah Ta'ala mengajarkan agar anak-anak meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar orang tuanya, khususnya dalam 3 waktu, sebelum subuh, tengah hari, dan setelah Isya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak, lelaki dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat Isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu, dan tidak pula atas mereka, selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nur ayat 58. Perintah meminta izin di waktu-waktu tersebut menunjukkan adanya privasi orang tua yang perlu dihindarkan dari anak, khususnya anak-anak yang sudah mumayyiz atau mengerti persoalan aurat. Apalagi di waktu-waktu tersebut biasanya orang tua berpakaian seadanya dan dalam kondisi aurat yang terbuka. Imam Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir mengatakan 3 waktu tersebut merupakan waktu saat para anggota keluarga biasanya menanggalkan pakaian mereka. Tentu bisa berdampak tidak baik bagi anak-anak jika mereka melihat aurat orang tuanya. Pemandangan tersebut akan terus terekam di benak sang anak karena hal itu bukan perkara biasa yang dia lihat. Lalu seperti apa batasan aurat orang tua di hadapan anaknya sendiri? Anak adalah mahramnya orang tua. Oleh sebab itu, bagi mereka berlaku aurat di hadapan mahram. Ada 2 pendapat para ulama tentang aurat yang berlaku bagi mahram. Pertama, dari pusar hingga lutut. Yang kedua, anggota wudhu, yaitu leher ke atas, lengan ke bawah, dan betis ke atas, atau yang diistilahkan dengan aurat batinah, atau dalam. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasannya, auratnya,
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra mereka, atau putra suami mereka, atau saudara lelaki mereka. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Sebelumnya di ayat yang sama, di bagian awalnya Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak darinya." Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Mengomentari ayat tersebut, Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksud dengan perhiasan yang sering tampak adalah bajunya. Dalam tafsirnya, Imam Al-Jassas menjelaskan bahwa perhiasan itu ada dua. Pertama, perhiasan yang biasa nampak, itulah pakaiannya, telapak tangannya, dan wajahnya. Dan kedua, perhiasan yang tidak biasa nampak, seperti anting, kalung, gelang, gelang kaki, dan seterusnya. Di awal ayat, Allah membolehkan wanita terlihat bagian perhiasan yang biasa tampak. Kemudian di lanjutan ayat, Allah ajarkan tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali di depan mahramnya. Berarti perhiasan dalam itulah yang boleh ditampakkan di hadapan mahram. Karena itulah aurat yang biasa nampak ketika wanita di rumah. Aurat dalam inilah yang boleh ditampakkan bagi anak-anak yang sudah mumayyiz atau sudah mengerti aurat dan bisa menceritakannya ke orang lain. Adapun anak yang belum mengerti aurat, seperti anak-anak yang berumur di bawah 3 tahun, maka tidak mengapa aurat yang lebih dari aurat dalam tersebut terlihat bagi mereka. Meskipun tentu saja yang lebih baik adalah tetap menjaganya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, masyarakat Indonesia memang terkenal dengan masyarakat yang guyup dan cinta kekerabatan. Makanya setiap orang yang masih ada hubungan kekerabatan biasanya dipanggil dengan sebutan saudara. Karena sebutannya saudara sehingga terkadang menimbulkan kesalahpahaman dalam urusan aurat. Padahal tidak semua saudara dalam pengertian kerabat menjadi mahram. Misalnya seorang ayah mengizinkan anak gadisnya berdua-duaan dengan seorang pria dengan alasan masih saudara, padahal keduanya bukan mahram. Atau seorang gadis yang mau membuka hijabnya dan terlihat auratnya di depan laki-laki dengan alasan masih saudara. Atau ada juga yang memahami sepupu itu termasuk mahram dan saudara sendiri, padahal sepupu sebenarnya bukanlah mahram, sehingga sebetulnya batasan aurat dan interaksinya sama seperti dengan orang asing lainnya yang bukan mahram. Dalam surat An-Nisa ayat 31 yang menyebutkan saudara-saudara yang disebut mahram, di situ tidak disebutkan sepupu. Artinya, sepupu posisinya bukanlah mahram, sehingga berlaku konsekuensi bukan mahram. Mahram berarti haram dinikahi. Jika sepupu bukan mahram berarti sepupu boleh dinikahi. Mahram berarti boleh membuka sebagian aurat di hadapannya. Bukan mahram berarti tidak boleh membuka aurat di hadapannya. Mahram berarti boleh berduaan dengannya. Bukan mahram berarti tidak boleh berduaan atau berkhalwat dengannya. Jadi intinya, meskipun masih saudara dan kerabat yang sangat dekat, dalam urusan mahram, sepupu posisinya tidak ada bedanya dengan orang lain. Sehingga batas-batas interaksi antara laki dan wanita juga harus dijaga sebagaimana kita menjaga batasan terhadap lawan jenis yang lain. Kehalalan menikahi sepupu juga Allah sebut di dalam firman surat Al-Ahzab ayat 50. Meskipun yang menjadi konteks pada ayat tersebut adalah Nabi SAW, tapi hukumnya berlaku umum bagi umatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan demikian pula dihalalkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 50. Bolehnya menikahi sepupu di dalam ajaran Islam sebetulnya merupakan sebuah konsep yang seimbang jika dibandingkan dengan dua agama samawi lainnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nasrani melarang pernikahan antara sepupu kecuali sudah ada jarak 7 keturunan atau lebih antara dua mempelai. Sedangkan Yahudi justru membolehkan seorang pria menikahi keponakannya.
Maka syariat Islam mengambil sikap pertengahan antara dua kutub ekstrim tersebut. Haram menikahi keponakan, tetapi boleh menikahi sepupu. Akan tetapi pernah juga Rasulullah SAW menolak menikahi sepupunya yang ditawarkan kepadanya, yaitu putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah merupakan paman beliau, sehingga putri Hamzah merupakan sepupu beliau SAW. Akan tetapi penolakan tersebut bukan karena status sepupu, tapi karena status saudara sepersusuan. Karena Hamzah adalah saudara sepersusuan Nabi SAW, sehingga dari hubungan tersebut putri Hamzah menjadi seperti keponakan beliau dari hubungan persusuannya dengan Hamzah. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW ditawari untuk menikahi anak perempuannya Hamzah, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya dia anak perempuan Hamzah tidak halal untuk aku nikahi, karena dia anak saudara sesusuanku. Dan apa yang diharamkan dari sebab persusuan sama seperti yang diharamkan karena sebab nasab." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi alasan beliau menolak untuk menikahi putri Hamzah bukan karena alasan sepupu, tetapi karena alasan anak dari saudara sesusuan. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Hamzah dan Rasulullah keduanya pernah disusui oleh Suwaibah, salah seorang budak Abu Lahab. Jika antara sepupu saja boleh menikah, maka anak dari sepupu apalagi? Mereka sama sekali bukan orang yang haram dinikahi. Bahkan menikahi anak sepupu dilakukan juga oleh keluarga Rasulullah SAW, yaitu pernikahan antara Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat sekaligus sepupu Rasul dengan putri Rasul sendiri, yaitu Fatimah Az-Zahra. Pemirsa Khazanah, di sebagian kelompok masyarakat beredar keyakinan bahwa mendengarkan musik klasik bagi tumbuh kembang janin. Alunan suara lembut yang dilantunkan musik tersebut dipercaya akan memberi stimulus positif pada bayi. Menurut para ahli, memasuki minggu ke-24 atau bulan ke-6 dari kehamilan, pendengaran janin sudah berfungsi secara penuh. Hal ini pun terkonfirmasi oleh ayat Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur." Al-Quran surah As-Sajdah ayat 9. Hal ini juga dibuktikan dengan reaksi dari janin yang menggerak-gerakkan tubuhnya secara lembut ketika dia mendengar suara-suara yang disukainya. Dia pun akan menunjukkan respons khas saat mendengar suara-suara bising atau teriakan yang tidak disukainya. Berdasarkan hal ini, sejumlah peneliti menyimpulkan bahwa musik klasik untuk ibu hamil dapat memberi pengaruh positif pada proses perkembangan janin. Inilah yang kemudian dikenal dengan efek Mozart. Terlepas dari benar atau tidaknya penelitian tentang pengaruh musik Mozart terhadap janin bagi seorang muslim, ada banyak pilihan yang lebih baik lagi untuk merangsang otak janin dalam kandungan yang jauh lebih hebat dari musik Mozart, yaitu membaca atau memperdengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran secara intens. Lalu seperti apa pengaruh bacaan dan lantunan Al-Quran terhadap janin dalam kandungan? Pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, memperdengarkan bacaan Al-Quran pastinya akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kecerdasan emosi jabang bayi yang dikandung daripada terapi apapun. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa lantunan ayat suci Al-Quran adalah suara terbaik ciptaan Allah di muka bumi yang telah disesuaikan dengan komposisi dan kesanggupan mendengar setiap manusia. Tahun 1984, Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara memaparkan hasil sebuah penelitian bahwa bacaan Al-Quran mampu mendatangkan ketenangan jiwa bagi yang membacanya hingga 97%. Penelitian lainnya menyebutkan bayi yang baru berusia 48 jam akan memberikan respons tersenyum dan menjadi lebih tenang ketika diperdengarkan bacaan Al-Quran. Bacaan itu akan membuat jiwanya menjadi tenang. Ketenangan ini akan membuat pertumbuhan janin di dalam rahim berlangsung secara optimal.
Di sekitar kita pun ada banyak kisah tentang bagaimana efek membaca Al-Quran untuk ibu hamil dan bayi yang dikandung dan kelak dilahirkannya. Pembiasaan dan pengkondisian yang dilakukan ibu hamil dengan senantiasa memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kepada janinnya terbukti menjadikan sang janin ketika sudah lahir ke dunia memiliki kecenderungan lebih besar untuk mudah membaca dan menghafal Al-Quran, asalkan stimulus-stimulus tersebut terus diberikan. Banyak juga yang meyakini bahwa dengan membaca surat Maryam untuk ibu hamil dan membaca surat Yusuf untuk ibu hamil akan membuat anak yang dilahirkan kelak menjadi cantik, tampan, atau cerdas. Sebetulnya tidak ada dalil khusus yang mendasari pernyataan tersebut, tetapi tentu saja membacakan kedua surat tersebut untuk janin juga merupakan hal yang baik. Karena pada dasarnya semua surat Al-Quran baik untuk dibaca, apalagi jika kemudian diiringi dengan menghayati dan mentadaburi maknanya. Seorang ibu tentu saja akan berharap agar anak yang dilahirkannya tampan, cantik, sempurna, tanpa cacat. Akan tetapi bentuk dan rupa bayi yang akan lahir nantinya, Allah lah yang menentukan. Sebagaimana firman-Nya, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim, sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 6. Ayat tersebut ditafsirkan oleh Imam Qurtubi dengan mengatakan, Allah lah yang menciptakan yang jelek atau tampan, yang hitam atau putih, yang tinggi atau pendek, yang sempurna atau cacat, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.